Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlis Ibangsa, NPM 1840102108. Di sini saya sedikit akan menjelaskan terkait hasil ringkasan saya saat pertemuan kedua dan terakhir pada MK Undang-Undang. Yang pertama, proses pembentukan Undang-Undang Perencanaan Peraturan Negara Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Peraturan Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan. 3. Peraturan pemerintah dan rancangan peraturan Presiden Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib. 4. Peraturan Presiden Nomor 1 2007 tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Lanjut, proses pembentukan undang-undang. 1. Perencanaan. 2. Penyusunan, persiapan pemerintah, DPR, OPD. 3. Pembahasan DPR. 4. Pengesahan. 5. Pengundangan. Pertemuan. 3. Sejarah peraturan perikanan di Indonesia. Peran hukum laut dalam kedaulatan RI. Laut Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan Ordinasi 1939 Laut dan Lingkungan Maritim yang menetapkan laut teritorial hanya selebar 3 mil yang merupakan hukum laut warisan Hindia Belanda. Lebar 3 mil ini merupakan gambaran dari pandangan yang berlaku tentang lebar laut teritorial kala itu sebagai kebiasaan internasional sebelum adanya konferensi kodifikasi dan hak tahun 1939. Sejarah peraturan perundang-undangan perikanan Indonesia. 1. Masa ordonasi Belanda. 2. Masa pasca kemerdekaan. 3. Masa undang-undang perikanan. Pada laut teritorial, negara-negara pantai mempunyai kedaulatan penuh untuk mengatur termasuk dasar laut dan udara di atas wilayahnya, disertai dengan kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Kedaulatan ini berarti juga hak untuk menguasai sepenuhnya seluruh sumber daya alam hayati dan non hayati yang ada di wilayah laut teritorial. Penguasaan kedaulatan ini merupakan suatu penambahan sumber ekonomi dengan konsep wawasan Nusantara yang telah diakui secara internasional. 5. Sumber-sumber ekonomi yang harus mendapat perlindungan. Yang pertama, perlindungan terhadap sumber mineral laut, perlindungan terhadap industri perikanan, perlindungan terhadap transportasi laut. Yang keempat, perlindungan terhadap wisata bahari. Kelima, perlindungan terhadap pelabuhan. Pertemuan keempat, yang dimana penegakan hukum perikanan di wilayah laut Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pantai, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki pantai panjang sekitar 95.181 km dengan 5,8 mili pada kilometer. 2 wilayah perairan pada perairan. Kondisi geografis seperti itu memberikan kekayaan sumber daya laut dan ikan. Perairan laut yang luas dan kaya akan spesies, jenis, dan potensi perikanan
Secara geografis, lautan Indonesia yang terletak di Khatulistiwa dan iklim tropis tampaknya membawa konsekuensi dari kekayaan spesies dan potensi sumber daya perikanan. Misalnya, ikan saja diperkirakan memiliki 6.000 spesies dan hanya 3.000 spesies telah diidentifikasi. Ini salah satu dampak negatif yang umum yang ada satu sumber daya laut sebagai akibat dari rendahnya kemampuan untuk mengirim dan menjaga dari pihak ketiga. Menjadi negara kepulauan, laut memiliki fungsi yang sangat penting bagi NKRI, yaitu laut sebagai media pemersatu bangsa, media sumber daya media pertahanan dan keamanan, dan diplomasi media. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, laut juga memiliki makna penting, yaitu sebagai wilayah kedaulatan negara, ruang industri maritim, jalur laut tentang komunikasi, dan sebagai ekosistem. Pada pertemuan kelima, hukum laut konferensi hukum laut di Jenewa tahun 1958 yang menghasilkan 4 konservasi, yaitu konservasi tentang laut teritorial dan jalur tambahan, konservasi tentang laut lepas, konservasi tentang landas kontinen, konservasi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas. UNCLOS 1 dan 2 gagal menentukan lebar laut teritorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan Indonesia. Negara kepulauan, negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan, dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan adalah salah satu gugusan pulau, termasuk bagian pulau perairan dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lain dengan eratnya, sehingga membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik. Ada 4 golongan yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan, yaitu 1. Negara tetangga, ASEAN, Australia, negara yang berkepentingan terhadap perikanan dan pemasangan kabel komunikasi di dasar laut. Yang ketiga, negara maritim yang berkepentingan terhadap lalu lintas pelayaran laut, Eropa Barat, negara maritim besar yang mempunyai strategi militer, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Laut teritorial, konservasi hukum laut 1982. Setiap negara pantai mempunyai laut teritorial sea. Bab 2, Pasal 2, kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan, pedalaman, perairan kepulauan. Kalau negara kepulauan dan sampai laut teritorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta panah di bawahnya. Pasal 3, setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorial tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Zona tambahan, yang dimana setiap negara pantai mempunyai zona tambahan yang jauhnya tidak boleh melebihi 24 mil yang diukur dari garis pangkal, di mana lebar laut teritorial diukur laut sejauh 12 mil diukur dari laut teritorial suatu negara pantai. Di zona tambahan, setiap negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran
peraturan perundang-undangan, bea cukai, fiskal, imigrasi, atau sanitasi, dan menghukum para pelakunya. Zona ekonomi eksklusif. Ada 15 negara yang mempunyai landing Exclusive Economic Zone, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Indonesia, Selandia Baru, Australia, Rusia, Jepang, Brasil, Kanada, Meksiko, Kiribati, Papua Nugini, Chili, Norwegia, dan India. Indonesia mempunyai 1.577.300 square neutral miles, 3 besar setelah Amerika Serikat dan Prancis. Lebar Z bagi setiap negara pantai adalah 200 mil. Dari garis pangkal pangkal di mana laut teritorial diukur. Landas kontinen. Pengertian landas kontinen pasal 76. A. Dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah daratan sampai ke pinggiran tepi kontinen. B. Dasar laut dan tanah di bawah sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. C. Landasan kontinen dimungkinkan mencapai 350 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Pada poin D, tidak melebihi 100 mil laut dari kedalaman 2.500 meter. Pada pertemuan ke-6 yang berjudul Perspektif Kebijakan Kebijakan Daerah dalam konteks Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan terkait salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah pernyataan tegas tentang hak daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bertitik tolak dari tujuan negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengarah kepada negara welfare state, artinya negara dengan otoritas yang dimilikinya wajib melaksanakan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam konsep negara kesejahteraan welfare state, negara dituntut memperluas tanggung jawab kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Pemencaran secara horizontal menunjukkan bahwa kekuasaan negara ini dibagi atas 3 cabang kekuasaan. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan legislatif. Sementara itu, pemancaran kekuasaan secara vertikal akan melahirkan pemerintahan pusat dan daerah otonom yang memikul hak desentralisasi. Pada pertemuan ke-7, pembahasan tentang pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal, sebuah pendekatan sosio-legal analisis. Pengembangan nelayan berakar kuat dari pembentukan regulasi yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan sektoral. Dari pendekatan analisis
Kritik terhadap peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari objek kajian. Hal ini penting untuk menentukan solusi integratif terhadap pembentukan peraturan yang kurang memihak kepada masyarakat lemah. Selama beberapa dekade, dimensi kearifan lokal hilang dari wajah pembangunan nasional, terutama dalam implementasi tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan. Kearifan lokal menemukan ruangnya di era reformasi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan tata kelola sumber daya alam, seperti Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Kelautan. Semua undang-undang di atas secara eksplisit mengakui, menghormati, dan melindungi kearifan lokal sebagai warisan budaya maritim serta sebagai bagian integral dalam sistem tata kelola sumber daya. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan dari peraturan di atas yang secara langsung berdampak terhadap arah dan orientasi pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal. Terhadap beberapa kelemahan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberdayaan nelayan berbasis kearifan lokal. Kelemahan dimaksud perlu disinkronisasi serta dipertegas untuk memberi ruang yang luas bagi pembentukan kebijakan dan program pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.